Shalom Bapak Ibu, teman-teman baik yang di Sidoarjo, Mojokerto maupun di Tulungagung. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah perenungan dengan judul Empower. Empower berarti memiliki arti memberikan wewenang atau memberdayakan. Nah, saya akan membacakan dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan yang lain dikatakan, ajarlah seorang anak untuk memilih jalan yang benar, maka setelah dewasa ia akan tetap berada di jalan itu. Nah, dalam empower atau memberdayakan generasi, Salomo menyebut harus ada unsur edukasi atau pendidikan. Didiklah orang muda. Terjemahan firman Allah yang hidup, ajarlah seorang anak. Mendidik, mengajar untuk mereka memilih jalan yang benar. Ketika pada masa tuanya pun, ya, ketika mereka dewasa, ia akan tetap berada di jalan itu. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita kerjakan berkenaan dengan generasi muda, generasi penerus kita, atau kalau kita di Komsel dengan anggota-anggota Komsel, apa yang perlu kita kerjakan? Nah, yang pertama dengan kata ini, kita berarti harus mendidik generasi untuk memahami, mengerti, dan menghidupi hal-hal rohani. Kenapa kita perlu mengajarkan hal-hal rohani kepada generasi yang akan datang, kepada teman-teman kita, kepada anak-anak kita? Karena tantangan yang mereka hadapi jelas tidak semakin mudah. Tantangan yang anak-anak kita hadapi, generasi yang akan datang yang akan hadapi itu semakin kompleks. Nah, karena persoalan yang semakin banyak, semakin kompleks, maka kita perlu bekali mereka sehingga mereka mampu untuk menghadapi serangan-serangan yang akan mereka terima. Dan mereka tidak hanya mampu menghadapi serangan-serangan yang mereka terima, tetapi mereka juga sanggup untuk memenangkannya. Sebab itu tidak cukup kita hanya memberikan pendidikan-pendidikan secara akademis, secara potensi, tapi kita perlu memberikan ajaran didikan untuk hal-hal rohani. Kita perlu menekankan kepada generasi bahwa mereka perlu bagaimana sungguh-sungguh hati membuka diri terhadap Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar agama atau beragama, ber-KTP Kristen, tapi kita perlu mengajarkan kepada mereka, menekankan kepada mereka pentingnya membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab ketika mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak hanya hidupnya diselamatkan, tapi hidup mereka akan memiliki satu hidup yang berkualitas karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Ketika mereka memiliki kualitas hidup yang baik, tentu mereka akan dapat memenangkan pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang ada dalam hidup mereka yang mereka hadapi. Sebab ketika kita percaya Yesus, firman Allah mengatakan, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita juga perlu menekankan kepada mereka pentingnya membaca firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan mereka lupakan. Mereka lebih mengutamakan yang lain. Kita perlu menekankan kepada mereka betapa firman Allah itu sangat penting. Tidak hanya untuk pertumbuhan kerohanian mereka, tapi melalui firman Allah yang mereka baca, mereka hidupi, mereka sanggup untuk menghadapi, mengatasi setiap godaan-godaan yang mereka terima. Mereka sanggup untuk memiliki value, nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun mereka berada, baik di sekolah, di tempat pergaulan, di marketplace kita, di marketplace mereka, sehingga
mereka sanggup untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, yang pertama tadi sudah kita belajar generasi perlu diajarkan hal-hal rohani. Yang kedua, generasi perlu diberi semangat. Generasi perlu diberi semangat. Dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Di dalam terjemahan yang lain dikatakan bagus, "Jauhilah pemuda-pemuda berandal yang berkata kepadamu, ayo ikutlah kami." Nah, generasi ini perlu diberikan nasihat. Generasi ini perlu diberikan semangat untuk mereka menjaga pergaulan mereka, komunitas mereka. Supaya apa? Supaya ketika mereka memiliki komunitas yang baik, memiliki sebuah pergaulan yang baik, mereka tidak terbawa arus sebuah pergaulan yang jahat yang membawa mereka kepada kehidupan yang berdosa. Nah, sebab itu Salomo mengatakan dalam Amsalnya pasal 1 ayat 10 tadi yang sudah saya bacakan, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menuruti." Artinya apa? Kita sebagai generasi yang lebih dahulu ada, kita perlu menasehatkan kepada mereka untuk mereka tetap hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, didikan-didikan rohani yang sudah kita ajarkan kepada mereka untuk tetap komitmen di dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak ikut arus dari dunia ini. Nah, yang ketiga, generasi butuh keteladanan. Yang pertama tadi, generasi butuh diajari hal-hal yang rohani, dididik untuk hal-hal rohani. Yang kedua, generasi butuh nasihat dan semangat untuk hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, generasi butuh keteladanan. Kita tidak hanya cukup mendidik, mengajar, memberi nasihat, memberi semangat, tapi kita harus menjadi teladan. Sebab keteladanan kita berbicara lebih kuat daripada apa yang kita katakan. Keteladanan kita berbicara lebih hebat daripada apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, sebab itu hidup kita harus menjadi teladan. Keteladanan kita ketika kita menghadapi persoalan, keteladanan kita ketika kita menghadapi sebuah tekanan, bagaimana respon kita. Mereka melihat kita. Keteladanan kita ketika kita harus bersabar, keteladanan kita harus ketika kita harus bertekun dan sebagainya. Memberi keteladanan kepada mereka. Sebab dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, "Jangan sampai engkau dianggap rendah, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Ya, jadi Allah mengajarkan kepada kita bukan saja untuk mendidik mereka, mengajari mereka kepada hal-hal rohani, tidak hanya memberikan nasihat dan motivasi, tapi juga kita menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Sidoarjo, Mojokerto, dan Tulungagung, selamat untuk memberikan perlengkapan kepada generasi yang akan datang. Kita berdoa supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi generasi yang akan datang. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa biar Engkau memakai kami untuk hidup kami menjadi berkat bagi generasi yang akan datang, untuk memperlengkapi mereka, memberdayakan mereka, supaya kami diingatkan terus untuk mendidik mereka, menekankan mereka pentingnya hal-hal rohani, dan juga biarlah kami diingatkan untuk terus memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, untuk memberikan motivasi-motivasi kepada mereka, untuk generasi tetap komitmen dalam hidup kebenaran firman Allah, dan jadikan kami teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Tidak hanya lewat perkataan kami, tapi lewat kehidupan kami. Hidup kami boleh menjadi teladan bagi generasi ini. Pakai kami Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.